You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Kita akan meneruskan dari serial preaching about the vision fulfilling God's plan, menggenapi, menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Hidup ini semuanya ada dalam rancangan Tuhan, dan setiap kita harus bisa masuk dalam rancangannya. Harus bisa menyelesaikan sampai mencapai garis akhir. Bagi ini kita akan melihat satu sisi yang berbeda, saudara. Sin can be thwarted God's plan. Dosa dapat menggagalkan rencana Allah. Rencana Allah bisa gagal karena dosa. Karena dosa ini merupakan sesuatu, arti daripada dosa itu judulnya missing the mark, fall short of the glory of God. Jadi dosa itu juga fall short the glory of God, jatuh dari standar Allah, ya, dari kemuliaan Tuhan, ya. Missing the mark. Jadi sasaran itu mestinya di sini, dia ke sana. Ya. Dan dosa, sin is always intertwined with evil, with dengan kejahatan. Jadi dosa selalu berkaitan dengan kejahatan. Dan karena kejahatan bukan dari Tuhan, maka kalau kita sampai terlibat dalam kejahatan dalam pandangan Tuhan, maka kita bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup ini. Ya. Jadi memang hidup ini memang sebuah perjuangan. Hidup ini memang sebuah race, ya, sebuah perlombaan, di mana setiap kita, ya, Ibrani 12:1, setiap kita diwajibkan masuk dalam perlombaan. Berarti tidak ada yang bisa kita hindari. Dan setiap every individual, setiap saudara dan saya harus masuk dalam pertandingan yang diwajibkan, dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi inilah hidup. Maka tidak heran dalam hidup ini selalu dan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Selesai yang satu, yang satunya datang lagi. Selesai yang satu datang lagi. Tidak ada habis-habisnya, saudara. Nah, bicara kembali lagi kepada dosa. Ya. Kita lihat dulu satu ayat. Sesungguhnya, Yesaya 59:1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Jadi sesungguhnya tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara, jadi kejahatan dan dosa itu intertwined, saling berkaitan. Ya. Tidak mungkin seseorang melakukan kejahatan kalau dia tidak melakukan dosa. Itu. Jadi dosa dan kejahatan itu selalu berjalan bersama-sama. Ya. Sebaliknya kebenaran dan kekudusan juga berjalan bersama-sama. Ya. Nah,
kita melihat di sini bahwa ada pemisah. Ya. Your iniquities have separated. Yang memisahkan. Ya. Yaitu kejahatan atau pelanggaran. Ya. Pelanggaran kita atau kejahatan kita itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan sudah punya rencana. Ya. Kalau sampai kita ini terpisah dari Tuhan karena kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka otomatis kita akan gagal masuk dalam rencana Tuhan. Jadi yang membuat kegagalan itu adalah bukan siapa-siapa. Makanya dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya juga tidak kurang tajam. Tetapi yang menjadikan kita sampai terpisah, sampai gagal adalah karena kejahatan kita. Karena pelanggaran kita. Karena dosa. Nah itu. Jadi jauh-jauh hari Tuhan Allah itu selalu mengingatkan. Ya, untuk selalu supaya kita itu hidup di dalam kebenarannya. Karena bagaimanapun juga saudara bahwa setiap kita dicipta juga semuanya ada dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Dan semuanya juga supaya kan dikatakan bahwa beberapa minggu yang lalu juga dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Tapi ketahuilah bahwa aku merancang engkau supaya engkau mempunyai masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan tentunya. Tapi manusia kan kita melihat bahwa manusia lebih mengikuti keinginannya sendiri daripada mengikuti atau mentaati apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah itu jadi bertentangan. Jadi itulah pertentangan itulah yang menjadikan kita terpisah. Ya, dan itu yang tadi saya katakan dalam tema pagi ini bahwa itu bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, saudara, dosa ini merupakan sesuatu yang selalu timbul dalam hati kita. Tidak semata kita orang yang percaya Tuhan. Saudara, apa itu review? Ya. Itu selalu muncul. Ya. Kita lihat dari kehidupan Daud dulu. Dalam Mazmur pasal 51. Ya. Jadi ayat di Inggrisnya ayat 1, di Indonesia ayat 3. Tapi oke lah, sama saja. Setelah dia perselingkuhannya dengan Batsyeba, dia katakan begini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kasihanilah aku, have mercy on me, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Jadi have mercy on me. Tuhan, punyailah belas kasihan kepadaku. Dia sudah melakukan tapi dia masih ingat bahwa dia salah. Tuhan, berikan aku belas kasihan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Aku sadar. Berarti ini conscious, sadar. Aku sadar. Dan aku senantiasa bergumul, saudara. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Selalu ada di depanku, selalu ada. Dan selalu muncul. Dia sadar. Melakukan ini salah, dia sadar. Tapi dia langgar. Dia katakan. Dan aku bergumul. Bukankah kita seringkali juga sama, saudara? Dalam hal yang berbeda. Kita tahu hal-hal yang baik. Tapi tiba-tiba yang tidak baik muncul. Dan ini bertentangan
Sebagai orang percaya, as believer, we know what is the truth. Kita tahu apa yang benar. Tapi kadang-kadang dalam pergumulan ini kita bisa kalah kadang-kadang. Ini yang saya katakan, sin can be thwarted. God is plan in our life. Kalau kita tidak mengalahkannya. Karena ini because of why? Sebab apa? Sebab kita punya free will. Ini masalahnya, saudara. Jadi memang free will, kebebasan hak yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang memang harus kita kuasai. Free will ini, kebebasan hak ini, untuk menentukan jalan hidup kita. Because decision is in ourselves. Keputusan adalah di dalam hidup kita sendiri masing-masing. Maka seringkali saya katakan, jadilah a decision maker. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing. Sehingga tidak seperti gelombang laut yang diombang-ambing oleh angin ke kanan dan ke kiri, kata Yakobus. Kita harus berdiri teguh seperti gunung Sion yang tak tergoncangkan oleh apapun juga. Tentunya karena kita punya iman yang kuat kepada Tuhan. Hidup ini mudah diombang-ambing kalau kita tidak punya sebuah komitmen dan keputusan, saudara. Itu. Makanya sebuah komitmen itu penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. It's very, very important. It's very, very important. Kita harus menjadi orang yang bisa membuat keputusan. Yes or no. Tidak ngambang, saudara. Karena setiap kita juga berhadapan dengan Tuhan. Ya. Kita berhadapan dengan Tuhan. Dan kita harus bisa mengarahkan jalan hidup kita masing-masing. Masih anak-anak, oke lah. Ya, masih anak-anak. Pasti diarahkan oleh orang tua. Orang tua kita mengarahkan. Nak, ayo kita ke sini. Nak, ayo kita ke sini. Tapi hidup kita nggak terus anak-anak. Karena Alkitab berbicara tentang we should be mature. Kita harus menjadi dewasa secara rohani. Tidak anak-anak terus. Anak-anak sulit mungkin menentukan jalan. Karena memang anak-anak masihan. Gitu. Maka dari kekristenan, ya, kerohanian kita memang harus terus bertumbuh, saudara. Kita kan begini, nanti sang pengantin pria itu datang. Yesus itu datang untuk menjemput kita sebagai the bride of Christ, ya, sebagai pengantin wanita. Apakah Tuhan itu menjemput anak-anak? Ini kan bicara tentang apa itu kiasan. Ya. Saya rasa enggak. Tuhan datang untuk seorang perawan yang sudah berdandan bersolek dengan cantiknya. Nah, kan begitu. Seorang pengantin pria akan mengambil istrinya, membawa istrinya. Istrinya yang sudah ready sebagai seorang yang sudah siap menantikan kedatangan sang suami. Kan begitu. Bukan dia datang, masih pakai apa itu kalau anak kecil itu? Pakai apa kalau anak kecil itu? Piyama, apa? Pajamas. Ya saudara tahu yang saya maksud. Jadi dia datang bukan untuk yang anak-anak, saudara. Tapi seorang Rasul Paulus itu menyatakan itu, seorang yang tidak ada kerut cacat, yang sudah bersandar bersolek dengan cantiknya, menunggu kedatangan sang mempelai pria. Kita ini sedang menunggu kedatangan Tuhan, kan? Nah, apakah kita masih terus anak-anak terus? Kalau anak-anak itu minta diperhatikan, ya kan, apa-apa ngerengek-ngerengek, apa-apa. Anak-anak itu juga selalu iri hati kadang-kadang. Kalau yang satu ini dikasih ini, yang enggak dikasih dia iri hati. Banyak macam anak-anak. Tapi seorang dewasa beda. Anak-anak suka minta-minta, orang dewasa suka memberi. Lihat, orang tua kepada anaknya selalu memberi. Anak-anak selalu minta, ma, pa,
ya, dan lain sebagainya. Nah, kekristenan kita memang harus secara stagnan, secara continuously, itu harus terus menapak, saudara, semakin dewasa. Sehingga kedewasaan kita itu akan membuat kita bisa menentukan jalan hidup kita, pilihan hidup kita. Meskipun ada tantangan dosa yang selalu, hal-hal jahat, evil, ya, yang selalu datang muncul dari pikiran kita tanpa diundang. Halo, tanpa diundang. Itu muncul begitu saja dalam pikiran kita. Gak ada yang ngojok-ngojokin, gak ada yang influence. Tapi pikiran kita bisa bermain sendiri. Yes, oh yes. Bisa bermain sendiri pikiran kita. Berandai-andai untuk hal-hal yang, makanya dosa itu, saudara, ya, kita belum melakukan, tapi kita sudah memikirkan yang jahat, itu juga dosa. Jadi dosa itu bukan cuma kalau kita mencuri, kalau kita membunuh, ya itu ya dosa, tapi maksudnya yang ringan-ringan saja. Kita tahu kita bisa melakukan perbuatan baik, kita tidak lakukan, itu juga dosa. Itu. Jadi memang tantangannya banyak sekali dalam hidup ini, tapi saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus ada dalam kita itu bisa ringan tangan melakukan apa saja, tanpa kita minta supaya kita dipuji orang, supaya dilihat orang, supaya hal-hal yang seperti itu nggak akan pernah timbul dalam seseorang yang dimana dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan selalu dia itu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan dan mematikan segala keinginan-keinginan daging itu. Karena ini merupakan tantangan hidup di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Setiap kita. Tidak sama itu betapa hebatnya kita. Daud ini hebat. Bukannya nggak hebat. Kau lihat aja yang sudah seluruh bangsa Israel. Tidak ada yang berani. Raja Saul pun juga nggak ada yang berani. Kalau saudara baca, begitu Goliat menantang, majulah engkau, satu lawan satu denganku. Alkitab menulis mengkeretlah. Tahu nggak mengkeret gitu? Apa itu bahasanya? Mengkerciutlah hati mereka. Hanya dengan kata-kata Goliat. Tapi Daud beda dia. Dia dalam urapan Tuhan, berani-beraninya engkau menghina pasukan Allah. Dan dia nggak ada rasa takut lagi. Meskipun tapi dia begitu hebat bisa mengalahkan Goliat, hanya gini aja, saudara. Jatuh juga dia. Dan juga bukan sekali aja dia jatuh, berkali-kali dia jatuh. Berarti apa? Makanya dia katakan bahwa aku bergumul. Dengan dosaku ini aku bergumul. Dan aku sadar akan pelanggaranku. Sadar. Bukan nggak sadar, sadar. Maka hidup itu memang sebuah pilihan. Dan pilihan ada tangan kita masing-masing. Mau mengikuti kemauan kita atau kemauan Tuhan. Mau mengikuti apa yang timbul dalam benak kita, dalam pikiran kita, atau kita mau mendengarkan kata-kata firman. Itu kan pilihan. Pilihan kita. Nggak ada yang bisa nyetop kita, tidak ada. Maka itulah yang saya katakan bahwa doctrine of free will ini itu kuat sekali. Kalau kita tidak kendalikan dengan baik, kita akan mengikuti keinginan-keinginan yang di luar nalar kita yang tiba-tiba timbul, yaitu yang akan membuahkan dosa. Nah, itulah yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tadi Daud, coba Paulus. Ya, ini buat gambaran kita harus lihat kebenaran firman Tuhan. Roma 7:18. Paulus katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik.
Kehendak memang ada. Kehendak apa? Kehendak baik. Tetapi apa? Bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Coba bayangkan. Ini pengakuan yang dia tulis. Aku tahu, aku sadar, I know nothing good live in me. That is in my sinful nature. Sinful nature, ya. Dosa alami, dosa dari Adam dan Hawa ini. Itu yang timbul saudara dengan yang dosa turunan ini loh. Nah, itu yang timbul dalam hati manusia. Meskipun dia sudah anak Tuhan, meskipun dia sudah orang percaya, meskipun dia sudah dalam perlindungan Tuhan. Kalau kitanya tidak mengambil satu decision, keputusan yang benar, kita akan terombang-ambing. Jadi bulan-bulanan dosa kita. Aku tahu dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik karena human sinful nature. Because of human sinful nature, karena dosa alami itu yang membuat aku tidak baik. Kehendak memang ada dalam aku. Ada kehendak baik berarti. Bukannya enggak ada, ada. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Dia berarti apa? Dia berkehendak untuk melakukan yang baik. Ada kemauan, ada kehendak. There is a willing to do a good thing. Tetapi melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sadar nggak dia? Sadar. Aku tahu. Ada kehendak, keinginan yang baik. Tapi mengapa yang aku lakukan yang tidak baik? Ini loh, sin can be thwarted. God is plan in our life. Kalau tidak kita kendalikan dengan baik. Karena masalah free will ini saudara memberikan satu decision dalam hidup kita. Saya mau jadi jahat, mau jadi baik, itu urusan saya. Bukan urusan istri saya, bukan urusan saudara saya, atau anak-anak saya, atau orang tua saya. Masih anak-anak, iya saya dituntun oleh orang tua saya. Tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya harus bisa buat keputusan sendiri. Nah, kita pun di dalam Tuhan juga begitu. Dulu kita masih anak-anak rohani, masih belum dewasa secara rohani. Tapi di dalam berjalannya waktu, jangan sampai kita stagnan, tidak bisa bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Ini yang gawat saudara. 30 tahun, 40 tahun ngikut Tuhan, tapi masih cetek kerohanian kita. Sehingga kita mudah terombang-ambing. Sehingga kita tidak punya satu decision yang benar di hadapan Tuhan. Ini bisa gagalkan rencana Tuhan. Bukan salah siapa-siapa, salah kita sendiri. Yes, oh yes. Kalau tidak, kematian Kristus akan sia-sia. Dia yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita, supaya kita yang tadinya salah, yang tadinya tidak benar, supaya kita bisa beroleh pembenaran. Dan setelah beroleh pembenaran, kita bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Karena dia hadir sebagai Adam yang kedua, atau Adam yang terakhir. Adam yang pertama sudah nggak bisa jadi contoh, nggak bisa jadi role model. Maka saya katakan minggu-minggu lalu ada 2 role model, there are 2 role model yang bisa kita contoh, kita lihat. Kita mengikuti Adam yang pertama atau Adam yang terakhir, yaitu Yesus. Maka meskipun dia 100% God, 100% Allah, tapi dia juga 100% is human being. Dia adalah representatif, makanya dia datang anak manusia dikatakan. Sebagai anak manusia, 100%, 100% dia manusia seutuhnya sama dengan kita. Yang bisa lapar, yang bisa haus, yang bisa susah. Sama. Tapi Alkitab menjelaskan, dia hidup dalam ketaatan. Sementara Adam yang pertama tidak hidup dalam ketaatan. See? Adam yang pertama rebel to God. Itu. Tapi Yesus
Dia taat, bahkan taat sampai mati. Maka dikatakan, it's finished, selesailah sudah. Tugas yang dipercayakan oleh Allah untuk menebus, menyelamatkan, membenarkan dan menguduskan orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini dahsyat. Maka saya selalu ulang-ulang, Yohanes 1:12 itu memang dahsyat sekali. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak Dia. Dunia menolak Dia. Tetapi yang menerima Dia dan yang percaya kepadanya, maka diberikan exousia. Jadi kalau kita bisa ada dalam Tuhan, bisa menjadi percaya, jangan lupa ada exousia yang berikan pada kita. Exousia dalam bahasa Gerika, dalam bahasa Indonesia terjemahkan diberikan kuasa. Dan terjemahan luasnya bukan cuma kuasa, tapi diberikan otoritas, mandat, dan privilege, hak istimewa. Berarti kalau kita diberikan ada kuasa, ada mandat, ada otoritas, ada hak istimewa, kita bisa mengatakan no. Itu decision. Atau kita mau mengikuti. Ini terus peperangan. Our mind is our battlefield. Peperangan, medan peperangan kita ada di sini. Tetapi saudara, exousia yang berikan kepada kita itu bukan karena kita hebat, bukan. Karena iman kita kepada Dia, menerima Dia dan percaya kepada Dia, maka diberikan kita exousia, mandat, otoritas, kuasa, privilege, hak istimewa untuk bisa mematahkan segala keinginan-keinginan daging. Maka dikatakan, matikanlah segala keinginan daging yang ada dalam dirimu. Ini peperangan. Karena apa? Daud pun juga mengalami itu. Daud orang yang diurapi, saudara perhatikan. Samuel datang mengurapi Daud. Daud jadi orang yang berbeda. Paulus pun juga diurapi oleh Roh Kudus. Nah, kita yang hidup dalam perjanjian baru, the new covenant people, melalui darah Kristus, kita diurapi dan Roh Kudus diberikan dan tinggal dalam kita. Dialah yang menolong kita, Dia yang memampukan kita, Dia yang menguatkan kita. Tapi kita masih punya free will masalahnya. Meskipun ada Roh Kudus, coba lihat, saudara kita semua ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa jadi percaya. Kita nggak bisa percaya Kristus itu Tuhan. Amin. Karena kita percaya, tetapi keinginan-keinginan jahat terus muncul setiap saat. Yes, oh yes, muncul saudara. Saya tiap kali juga muncul, sama. Tapi bagaimana kita harus bisa mengendalikan ini supaya kita tidak mengikuti yang dikatakan di sini. Ada hal-hal yang baik dalamku, tapi yang tidak baik yang aku lakukan. Jadi orang-orang yang hebat yang sudah menuliskan, yang sudah ditulis dalam Alkitab, mereka juga dalam pergumulan. Bagaimana aku harus bisa mengendalikan ini? Nah, inilah yang saya katakan, rencana Allah dalam hidup kita bisa gagal kalau kita tidak kendalikan itu dosa. Kalau kita tidak menjadi seorang decision maker, saudara. Maka menjadi seorang yang tegas, seorang yang punya komitmen, seorang yang punya disiplin tinggi, itu penting sekali dalam hidup ini. Meskipun karena komitmen kita, karena ketegasan kita nggak punya teman barangkali. There's no problem. No problem. Bagi saya, no. Ini nggak ada tawar-menawar. Karena ini masalah hidup dan mati, dan ini masalah pribadi, personal, antara kita dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya dengan istri saya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan siapapun juga. Ini masalah my decision, keputusan saya, ketegasan saya, komitmen saya. Nah, seperti itu. Coba kita teruskan dulu. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, perhatikan dulu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam dalam aku. Jadi dosa itu yang melakukan perbuatan terus. Maka kita harus bisa mengendalikannya. Itu tadi yang datang tadi. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, dia nggak ingin.
karena dia tahu salah. Tetapi dia terlalu melakukannya. Ini dia akui ini. No, I do what I do not desire to do. It is no longer I doing it. It is not myself that acts. Bukan dia. Dia cuma diperalat. See? Diperalat oleh keinginan dosa. Human sinful nature. Dosa alami, saudara. But the sin principle which dwells within me, fixed and operating in my soul. Amplified Bible. Dijelaskan. Beroperasi dalam diri saya. Padahal saya ini anak Tuhan. Padahal saya ini orang percaya. Tapi keinginan itu selalu muncul, saudara. That is free will. Adam pun juga. Bukankah dia dicipta sesuai dengan gambar Allah itu sendiri? Apa dia nggak punya kuasa? Kuasa, otoritas, mandat ada dalam Adam. Tapi Adam nggak ada penguasaan diri dalam mengendalikan ini. Nah, ini contoh-contoh, saudara. Ya. Yesus bisa mengendalikan diri. Adam tidak bisa kendalikan diri. Kita punya kebebasan hak dalam hal ini. Tidak ada satupun yang bisa mengarahkan kita kecuali diri kita masing-masing. Maka saya sering kali saya katakan, be a decision maker dalam hidup ini. Jadilah seorang yang bisa berani membuat keputusan yes or no. Kalau enggak, diri kita akan terombang-ambing. Diri kita akan terseret dengan kemauan-kemauan yang ada, yang menghandle diri kita. Keinginan-keinginan yang selalu muncul, timbul dalam benak kita, dalam pikiran kita. Coba saudara, kata-kata saya ini. Benar tidak? Muncul itu. Sementara kita tidur aja. Tidur ini. Pikirannya ngelayap kemana-mana. Ya, saudara pasti tahu ini. Move on, 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Inilah yang saya katakan selalu bertentangan dalam hidup ini. Yang baik dan yang jahat. So I find this law at work. When I want to do good, evil is right there within me. Jadi waktu saya akan melakukan hal yang baik, yang jahat itu sudah muncul di depan saya. Untuk menghalangi. Kalau bisa jangan berbuat baik kamu. Karena ini selalu bertentangan. Maka dalam Galatia, kitab Galatia, dikatakan bahwa keinginan roh dan keinginan daging selalu bertentangan. Roh maunya begini, yang daging jangan. Roh yang maunya kita bangun pagi, aduh aku mau berdoa. Aduh dingin-dingin gini kok berdoa ngapain, tarik aja selimut. Bukankah sering begitu saudara? Yes, oh yes. Duh ini pengalaman hidup bener. Ibu tertawa, pasti ngalami. Selimut aja tarik ini, apalagi tadi pagi. Saya nggak nyangka tadi pagi tiba-tiba 14 degrees saya lihat kedinginan, lagi pula jendela nggak ditutup lagi. Kata istri saya, makanya dingin nggak tutup jendelanya. Soalnya semalamnya kan masih panas. Tahu-tahu pagi tadi kedinginan sekali saudara. Dan saya lihat nggak semestinya, biasanya sekitar 20, 21 pagi, 14 degrees nah itu. Nah kalau gitu-gitu ya tarik selimut lagi. Itu tergantung kita mau bangun atau tidak. It's your decision, it's my decision, keputusan saya. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan apa tidak, itu keputusan saya, bukan keputusan siapa-siapa. Saya mau berdoa atau tidak, itu keputusan saya. Itu komitmen saya. Saya nggak bisa diarahkan oleh siapa-siapa, diri saya sendiri. Nah, that is true, saudara. Maka jadilah seorang decision maker dalam hidup ini, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh keadaan. Terus, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Oh, coba. For in my inner being I delight in God's law. Jadi my inner being, di dalamku ini aku suka akan hukum-hukum Allah. Tetapi
Di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan buat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ini yang selalu bertentangan satu dengan yang lain. Dan inilah dikatakan hidup ini adalah perjuangan. Inilah perjuangan yang perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi ingat saudara, kita telah ditentukan untuk menjadi pemenang di dalam Kristus. Amin. Amin. Pemenang di dalam Kristus. Bukan kita hebat, tapi karena Kristus yang sudah melakukannya bagi kita. Tapi kembali saudara, decision is in our side. Ada dalam engkau sendiri, dalam diriku sendiri. Keputusan itu adalah dalam diriku sendiri, dalam dirimu sendiri saudara. Tugas saya pagi ini cuma mencerahkan saja, mengingatkan saja. Ini bukan untuk saudara saya, juga untuk saya juga. Ini firman Tuhan. Wih, waktunya terus berjalan. Aku, ayat 24, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Harus menyadari ini. What man I am. Who will rescue me from this body of death? Dia menyadari ada hal yang baik, tapi yang dia lakukan bukan yang baik. Sama juga dengan kita kadang-kadang. Ada hal yang baik. Tuhan, aku mau tidur sekarang. Tuhan berikan aku tidur nyenyak. Besok pagi-pagi Tuhan, kalau Engkau izinkan aku bisa menghirup udara pagi, bangun dengan kekuatan saat baru, aku mau bersyukur kepadamu. Tapi waktu bangun juga lupa saudara. Yang diambil handphone dulu. Daripada datang menghadap Tuhan. Di sini mah gak ada. Di tempat lain mah banyak saudara. Jangan bangun pagi itu bukannya kita mengucap syukur Tuhan terima kasih. Tapi cari mana handphoneku tadi. Syukur kepada Allah. Nah ini 25. Aku manusia celaka, ya. Siapakah yang akan melepaskan aku? Tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saya akan cepatkan saja karena waktu. Kepada jemaat Korintus katakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur. Thanks be to God. He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Jadi kemenangan kita bukan karena kita, tapi Yesus melakukannya bagi kita. Kekuatan kuasa dosa telah dipatahkan dengan kerelaan Yesus mati di atas kayu salib. Menurut setan, bagi setan waktu Yesus digantung, dikira dia menang. Padahal itu adalah kekalahan mutlak kuasa kegelapan setan iblis waktu Yesus digantung di atas kayu salib. Karena dia digantung bukan untuk dirinya, tapi untuk kita semua, untuk dunia. Jadi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Meskipun hidup ini sebuah peperangan, sebuah perlombaan, sebuah pertempuran. Tapi kita telah diberikan kuasa untuk menjadi pemenang di dalam Kristus. Yang tadi saya katakan Yohanes 1:12, there is exousia within you. Ada mandat, ada kuasa, ada otoritas, ada hak istimewa dalam kita yang bisa mengatakan no. Kekuatan itu muncul saudara. Jadilah seorang decision maker untuk bisa mengatakan no. Dengan memandang kemuliaan Tuhan, kekuatan itu akan muncul dengan sendiri dalam hidup kita. Kita adalah the representative of the kingdom of God, perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. Dunia, iblis, setan itu the kingdom of the world. Tapi kita
Kuasa Tuhan sudah meruntuhkan kekuatan the kingdom of darkness. Kekuatan kuasa kegelapan telah dipatahkan lewat kuasa Kristus. Makanya dikatakan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Meskipun kita masih hidup dalam dunia, meskipun setan dan dia bersudahkan, tapi dia tetap aja saudara, human simple nature ini, dosa alam itu terus timbul dalam kita. Dengan kuasa Tuhan kita kalahkan itu. Amin. Yang terakhir, karena itu saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena memang kita dicipta untuk kita bekerja dalam ladang Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Ya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memikirkan kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik untuk Dia dan untuk kemuliaannya, bukan untuk diri kita sendiri. Sebab kamu tahu, ya, karena itu saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan setiap jerih lelah kita. Tuhan perhitungkan saudara apa saja yang kita lakukan. Asal tulus, asal with generous heart, asal dengan kerendahan hati. Bukan melakukan tapi dengan bersungut-sungut. Bukan. Tapi dengan tulus, Tuhan ini aku. Aku tidak mampu tapi aku mau melakukan untukmu Tuhan. Berikan aku kemampuan. Dan itu dikatakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Meskipun cuma nata kursi saja. Saya dulu soalnya tukang tata kursi. Tukang nyapu gereja dulu. Banyak itu Victor itu, Pak Mimin juga tahu. Yang kecil-kecil aja, nggak perlu yang besar-besar. Ngapain? Yang di belakang-belakang layar yang nggak kelihatan, tapi tulus. Sehingga pada waktunya kalau Tuhan mau ngangkat, ya itu urusan Tuhan. Tuhan mengangkat, siapa yang bisa menurunkan. Tapi kalau kita ngangkat diri, jatuhnya juga cepat. Marilah bagi hari ini, sebagaimana tema bagi ini, that sin can be thwarted, God is planned in our life. Bahwa dosa itu bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Tapi kalau kita menjadi seorang yang berani mengambil keputusan, berani berkomitmen, berani melakukan hal yang baik, dan mematikan segala keinginan-keinginan yang timbul, selalu timbul dalam hidup kita. Dengan kuasa Tuhan, dengan kasih karunia-Nya, kita pasti bisa mencapai garis akhir. Kita pasti bisa menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Rasul Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Pada waktu-waktu dia sudah hampir meninggal. Dan aku tetap teguh memegang iman. Selesai. Kita masih berjuang. Petrus pun digantung di bawah, dipenggal. Menyelesaikan sampai garis akhir. Matinya mati gak enak. Tapi dia tetap berjuang sampai garis akhir. Setiap kita masuk dalam pertandingan yang diwajibkan. Dan kita akan memenangkan pertandingan. Kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia yang memberikan kekuatan, penyertaan, dan perlindungan kepada kita. Immanuel, Allah beserta kita. Musician dan singer, please come up.